banget nih kelihatannya. Sorry ya telat. Ih, dari mana sih dia? Dari tadi kan kita nungguin, udah lama loh nunggunya. Biasa. Pada bahas apaan nih? Lagi bahas perang dagang antara Amerika dan Cina. Oh, serius? Aku juga lihat loh beritanya tadi. Mau ikut bahas dong? Boleh. Halo Sobat Hukum semua, selamat datang di podcast Perdagangan. Kali ini kita akan membahas isu-isu terkini sekitar hukum perdagangan internasional. Sebelum itu, kalau kata orang tuh tak kenal maka tak sayang. Maka saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kinanti Alistifa Alvita. Saya Irna. Saya Nahda. Saya Rizky. Saya Fitri. Kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat, yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Tema ini sangat relevan loh bagi kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum untuk mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional, karena perang dagang ini berpengaruh besar terhadap perdagangan internasional termasuk Indonesia. Bener banget. Kita akan kupas tuntas bagaimana perang dagang ini terjadi, dampaknya secara hukum, serta bagaimana Indonesia mengambil sikap dalam menghadapi ketegangan ini. Nah, sebelum teman-teman di sana bertanya-tanya, apa sih aturan WTO tadi yang dijelaskan oleh saudara Rizky tadi? Aturan WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah sekumpulan perjanjian internasional yang mengatur perdagangan global loh. Iya, betul sekali Kinan, 100 buat kamu. Oke, sekarang boleh dilanjutkan nih, apa perang dagang ini menurut Fitri sendiri? Jadi, perang dagang ini sebenarnya bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal bagaimana hukum perdagangan internasional diterapkan dan dipatuhi oleh kedua negara. Nah, sebelum kita masuk ke detail terbaru nih, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu, apa sih perang dagang itu? Apakah di antara rekan-rekan di sini ada yang tahu apa itu perang dagang? Apakah Nada sendiri bisa menjelaskan? Perang dagang adalah konflik ekonomi yang melibatkan dua negara yang biasanya melibatkan pengenaan tarif atau pembatasan impor untuk melindungi industri dalam negeri. Amerika Serikat dan Cina sudah lama terlibat dalam perang dagang, yaitu pada tahun 2018. Tapi belakangan ini ketegangan kembali meningkat karena berbagai isu seperti tarif baru dan pembatasan teknologi. Betul sekali Nada. Perang dagang ini bukan hanya mencakup soal tarif, tapi mencakup aspek hukum perdagangan internasional lainnya, seperti peraturan WTO, kebijakan berinvestasi, dan hak kekayaan intelektual. Nah, sebelum teman-teman di sana bertanya-tanya, apa sih aturan WTO tadi yang dijelaskan oleh saudara Rizky tadi? Aturan WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah sekumpulan perjanjian internasional yang mengatur perdagangan global loh. Iya, betul sekali Kinan, 100 buat kamu. Oke, sekarang boleh dilanjutkan nih, apa perang dagang ini menurut Fitri sendiri? Jadi, perang dagang ini sebenarnya bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal bagaimana hukum perdagangan internasional diterapkan dan dipatuhi oleh kedua negara. Oke teman-teman, jadi tema kita kali ini adalah perang dagang antara Cina dan Amerika. Jadi aku mau ngasih tahu nih apa sih latar belakang perang tersebut. Jadi perang dagang antara Amerika dan Cina sebenarnya sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Tapi baru-baru ini ada eskalasi baru yang membuat ketegangan semakin tinggi. Amerika menerapkan tarif tinggi pada produk-produk Cina dan Cina membalas dengan kebijakan serupa. Ini bukan hanya soal tarif, tetapi juga terkait isu teknologi, keamanan nasional, dan pengaruh geopolitik. Amerika menuduh Cina melakukan praktik perdagangan secara tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual. Betul, dari sisi hukum perdagangan internasional, tindakan tarif ini menimbulkan pertanyaan dan soal kepatuhan terhadap aturan WTO. Dalam aturan WTO, yaitu perjanjian tentang tarif, ada aturan di mana negara itu tidak boleh memfavoritkan suatu negara. Jadi jika dia ingin memberikan tarif, dia harus merata pada semua negara. Amerika dan Cina ini termasuk dalam anggota WTO. Jadi kepatuhan mereka ini dipertanyakan oleh warga masyarakat internasional. Nah, justru sengketa ini menunjukkan batasan dalam mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Wah, berat banget ya pembahasan kita. Berarti Amerika dan Cina termasuk anggota WTO ya? Iya betul Fitri.
Nah, berarti dengan Amerika Serikat dan Cina itu berarti emang anggota dari WTO. Terus bagaimana perang dagang ini mempengaruhi Indonesia? Apakah ada peluang atau malah menimbulkan resiko sih? Apakah Irna bisa menjelaskan tentang pendapat ini sendiri? Pendapat kamu? Menurut pendapat aku ya, Indonesia bisa mendapat peluang sebagai alternatif sumber barang dari Cina atau pasar ekspor baru bagi produk Indonesia yang sebelumnya masuk ke Amerika atau Cina. Namun, ada risiko terganggunya rantai pasok global yang bisa menimbulkan kenaikan biaya produksi. Menarik. Secara hukum, Indonesia harus memastikan kebijakan perdagangan luar negerinya tetap sesuai dengan aturan WTO dan perjanjian perdagangan bilateral atau regional yang diikuti agar tidak terjebak dalam konflik dagang yang lebih besar. Selain itu, perang dagang ini juga mendorong Indonesia untuk memperkuat regulasi dan infrastruktur perdagangan agar lebih kompetitif dan mampu memanfaatkan peluang pasar global. Kita juga perlu memperhatikan aspek hukum perdagangan internasional seperti kebutuhan terhadap perjanjian WTO dan bilateral, supaya tidak terjebak dalam konflik hukum dagang. Dalam konteks hukum perdagangan internasional, perang dagang ini mengingatkan kita pentingnya undang-undang perdagangan dan peraturan terkait ekspor-impor yang harus adaptif terhadap dinamika global. Betul. Indonesia juga perlu memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap standar mutu internasional agar produk kita bisa diterima di pasar global yang semakin kuat. Selain itu, Indonesia bisa memanfaatkan forum-forum internasional seperti ASEAN ataupun WTO untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan mencari solusi damai atas sengketa perdagangan. Menurut teman-teman semua nih, apa sih langkah strategis yang harus diambil Indonesia dalam menghadapi perang dagang ini? Aku sih berpikir ya kalau Indonesia harus menyesuaikan hukum perdagangan dalam negeri dengan dinamika global. Misalnya, memperkuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan. Nah, aku setuju banget sama kamu, Fitri. Selain itu, penguatan hukum nasional yang mendukung perdagangan bebas dan adil sangat penting agar Indonesia tidak menjadi korban perang dagang ini, serta agar bisnis di Indonesia bisa tumbuh sehat dan beretika. Selain dari pendapat Irna itu, menurut saya juga kita harus meningkatkan kerjasama dengan negara lain untuk membangun rantai pasok alternatif dan memperluas pasar ekspor loh. Terus juga menurut saya penting untuk mengembangkan hukum perdagangan elektronik dan e-commerce karena perang dagang juga mendorong digitalisasi perdagangan. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang bagaimana penyelesaian sengketa WTO biasanya dilakukan. Misalnya dalam kasus perang dagang ini, bagaimana sih mekanisme? Jadi, proses penyelesaian sengketa WTO biasanya dimulai dengan konsultasi antar negara yang bersengketa. Jika tidak ada hasil, maka akan dilanjutkan ke panel, lalu bisa diajukan ke banding ke pengadilan tingkat 2. Tapi saat ini, badan banding WTO sedang tidak aktif, karena Amerika memblokir pengangkatan hakim baru. Betul Nada, ini salah satu masalah yang cukup besar. Banyak negara akhirnya mengambil tindakan balasan sendiri yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip WTO. Karena tidak ada penyelesaian final dari WTO, maka ketegangan makin sulit untuk diredam. Nah, contoh dari kasus yang relevan ini adalah China versus USA, di mana China menggugat kebijakan antara tarif Amerika tahun 2018. Panel WTO menyatakan kebijakan tarif itu melanggar aturan, tapi Amerika menolak hasilnya. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdagangan internasional saat ini sedang diuji. Dan Indonesia sebagai negara berkembang harus belajar dari hal ini agar punya posisi tawar yang kuat dan tidak hanya menjadi penonton. Kalau kita simpulkan, apa sih yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini? Pertama, bahwa hukum internasional itu emang ada, tapi implementasinya sangat tergantung pada komitmen politik negara-negara besar. Ketika negara kuat seperti Amerika Serikat melanggar, sanksinya sering tidak efektif. Lalu yang kedua, perang dagang ini memperlihatkan bahwa hukum perdagangan internasional perlu direformasi, terutama sistem penyelesaian sengketa WTO yang saat ini masih lumpuh. Ketiga, Indonesia harus memperkuat posisi hukumnya dalam perjanjian internasional, meningkatkan kapasitas, diplomasi ekonomi, dan terus belajar dari kasus-kasus semacam itu. Dan yang terakhir, penting bagi kita mahasiswa hukum untuk terus update dengan dinamika global agar tidak hanya paham teori, tetapi juga realistis implementasinya. Setuju banget dari kalian semua. Ini bukan sekedar pelajaran untuk kelas aja, tetapi juga fondasi pemahaman hukum perdagangan internasional kita untuk kita di masa yang akan datang.
Nah, dari pembahasan kita hari ini, kita bisa lihat nih bahwa perang dagang bukan cuma soal ekonomi loh, tapi juga sangat berkaitan dengan hukum dan kepentingan setiap negara. Sebagai mahasiswa hukum, penting bagi kita untuk memahami bagaimana penyelesaian sengketa perdagangan antar negara dilakukan melalui WTO, termasuk hambatan yang ada pada saat ini. Benar, penyelesaian sengketa ini bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tapi soal menjaga keadilan dan stabilitas dalam perdagangan antar negara. Kita juga belajar bahwa kalau ada negara yang melanggar aturan perdagangan, maka negara lain bisa kehilangan manfaat yang seharusnya mereka dapat dari kerjasama perdagangan itu. Jadi Indonesia harus aktif menjaga kepentingannya dan ikut serta dalam kerjasama internasional supaya tidak dirugikan dalam perdagangan dunia. Terima kasih sudah mengikuti diskusi kami hari ini. Semoga pembahasan kita bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai Sampai jumpa jumpa di episode selanjutnya. selanjutnya. Wih, lagi baca apa tuh, Nat? Serius banget nampaknya. Ini nih kok sepertinya dengan penjelasan aku kemarin, di pikiran aku malah timbul pro kontra ya setelah aku baca lebih dalam terkait isu kemarin. Ayo kita bahas sama-sama. Yuk. Yuk. Hai semua, kembali lagi bersama kami di podcast perdagangan. Kalau episode sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang isu-isu perang dagang antara Amerika Cina yang sedang hangat. Nah di episode kali ini kita akan membahas nih tentang pro dan kontra dari kasus tersebut, khususnya bagi Indonesia. Iya nih, setelah kita bincang-bincang kemarin dan aku amati lebih dalam kasusnya, emang ada statement yang aku kurang setuju menurut aku sendiri nih. Sama, aku juga ada yang kurang setuju. Wih, asik banget. Mau bahas ini lagi ya? Ayo bahas lagi. Ayo. Apa sih yang buat kamu kurang setuju dengan statement kemarin, Nat? Menurutku, langkah AS itu wajar loh. Selama ini kan Cina menikmati surplus perdagangan besar, sementara industri dalam negeri AS merosot. Tarif tinggi itu upaya untuk melindungi industri dan lapangan kerja di AS. Selain itu, AS ingin menekan praktik perdagangan secara tidak adil seperti subsidi dan pencurian kekayaan intelektual. Jadi kamu setuju dengan adanya tarif tinggi itu? Iya, dengan tarif, AS bisa memaksakan Cina bernegosiasi dan memperbaiki sistem perdagangan global yang lebih adil. Menurutku itu tidak betul. Kebijakan tarif AS itu sepihak dan melanggar prinsip perdagangan internasional. Cina hanya membalas demi melindungi kepentingan nasionalnya. Selain itu, Cina mulai membebaskan beberapa produk AS dari tarif, menandakan niat baik untuk bernegosiasi. Jadi Cina bukan biang masalahnya dong? Tentu bukan. Cina juga punya hak membela diri. Kalau AS terus memaksa, Cina akan pakai kartu statik lain, seperti pembatasan ekspor bahan baku penting dan memasukkan perusahaan AS ke daftar hitamnya. Jadi gini guys, secara hukum kedua negara sebenarnya melanggar prinsip WTO tentang perdagangan bebas dan non-diskriminasi. Namun masing-masing berdalih demi kepentingan nasional. Ini jadi dilema hukum internasional antara kedaulatan negara atau aturan global. Buat Indonesia, perang dagang ini ibarat pedang bermata dua. Dampak negatifnya ekspor kita ke Cina dan AS bisa terganggu, rantai pasok global terguncang, dan harga komoditas bisa jatuh. Nah, sedangkan itu peluangnya ada celah ekspor baru ke AS atau Cina, apalagi kalau mereka saling batasi produk satu sama lain. Tapi Indonesia harus cermat ambil peluang ini, jangan sampai menjadi korban perang tarif. Terus kalau dari sisi hukum perdagangan Indonesia, apa sih yang harus dilakukan? Indonesia harus memperkuat diplomasi dagang, diversifikasi pasar ekspor, dan memperkuat produk dalam negeri supaya tidak terlalu tergantung pada dua negara besar ini. Ya, aku setuju sih, tapi Indonesia juga harus tegas jika ada negara yang melanggar aturan WTO. Tapi kita jangan lupa juga, Indonesia juga bisa jadi mediator mendorong negosiasi damai ini. Dan jangan lupa lindungi UMKM dan petani lokal dari dampak perang tarif global. Ngomong-ngomong soal UMKM, menurut saya pemerintah Indonesia harus benar-benar berhati-hati. Ketika Cina dan Amerika saling menerapkan tarif, otomatis barang-barang dari Cina bisa mengalami kelebihan stok karena pasar Amerika tertutup. Nah, barang-barang itu kemungkinan besar akan dilimpahkan ke kawasan ASEAN, termasuk Indonesia yang punya pasar besar. Kalau kita tidak waspada, UMKM lokal bisa kalah saing karena banjirnya produk impor dengan harga yang murah.
Oleh karena itu, menurut saya Indonesia perlu memperketat pengawasan barang impor, terutama yang masuk secara besar-besaran dan murah. Pemerintah juga harus kasih insentif dan perlindungan buat UMKM, biar mereka tetap bisa bersaing dan enggak tersingkir di pasar sendiri. Jangan sampai perang dagang negara besar malah bikin pelaku usaha kita menjadi korban. Aku setuju banget dengan Rizky. Kadang kita tuh terlalu fokus pada skala global, padahal yang paling terdampak itu justru pelaku usaha kecil-kecil di sekitar kita. Pemerintah harus punya strategi khusus buat jaga keseimbangan antara impor dan keberlangsungan UMKM. Iya, apalagi produk Cina biasanya lebih murah kan? Karena dukungan subsidi dari pemerintah mereka. Kalau kita nggak siap, bisa-bisa produk lokal kita nggak dilirik sama sekali oleh masyarakat. Betul banget. Dan juga UMKM itu tulang punggung ekonomi kita, terutama di daerah-daerah. Harus ada pelatihan, akses modal, dan digitalisasi supaya mereka bisa naik kelas dan gak kalah bersaing sama produk impor. Dan jangan lupa teman-teman, dari sisi hukumnya juga perlu tegas. Kalau ada praktik dumping atau impor yang merugikan pasar domestik, Indonesia punya hak untuk mengambil tindakan melalui mekanisme WTO. Jadi, perlindungan UMKM itu bukan soal ekonomi, tapi juga soal kedaulatan perdagangan. Terima kasih buat Fitri, Rizky, Nasda, dan Irna. Diskusi kali ini tidak kalah menarik dengan diskusi sebelumnya. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina memang penuh pro kontra dan dampaknya terasa hingga Indonesia. Ini jadi pelajaran penting buat kita semua tentang pentingnya ketahanan ekonomi dan strategi perdagangan yang cerdas. Dengan ini, kita akhiri series diskusi seputar perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Terima kasih Sobat Hukum yang sudah setia dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di series podcast berikutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Bye-bye. Udah kampus yuk. Ngejebak kamu. Sobat hukum. Wih, malah kayak di orang atau Segmen 4 yang di atas. Kirim. Aduh, yang pertama. Kirim lah. aku, Irna mau. Ojo, ini kan puisi Nara. Komen apa ya? Dia nggak tahu kita kenalan. Tiba-tiba Kita nge-freeze kan tadi. Kok nge-freeze ada Oh, di iya. Kok goyang atau nge-freeze? Goyang dikit. Mak. Ulang. Tapi kan dia ada nge-freeze kan. Aja sih. Wih, seru banget nih. Saya Dagang antara Amerika Serikat dan Cina. aku juga lihat. Wih, seru banget nih. Soalnya telat. Abis dari mana sih kan kami?